Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Putu Alvera Pratiwi dari kelas 10 MIPA 5, nomor absen 35. Pada hari ini saya akan membawakan materi matematika peminatan yaitu bab tentang vektor, yaitu bagian vektor ruang 2 dimensi. Langsung saja kita ke materi ya. Nah, di sini saya menyajikan tentang penyajian vektor. Jadi, macam penyajian vektor itu ada 3. Vektor posisi, vektor satuan, dan vektor dalam bentuk kombinasi linear. Yang pertama, kita ada vektor posisi. Jadi, vektor posisi ini merupakan vektor yang posisi titik awalnya ada di titik pangkal atau 0,0 dan titik ujung lainnya ada di titik A, yaitu titik yang terletak di X, Y. Lalu di sini saya menyertakan contoh gambar dari vektor posisi dimensi 2 ini. Bisa dilihat di sebelah kiri ada gambar sebuah vektor yaitu vektor A. Nah, ada dua ujung. Vektor A ini punya dua ujung. Ujung yang di bawah itu ujung pangkalnya yaitu terletak di titik pangkal koordinat yaitu 0,0. Sedangkan titik lainnya yaitu ada di titik A, yaitu X, Y. Maka penulisan vektor ini bisa kita tuliskan, bisa dilihat di sebelah kanan, seperti ini cara penulisannya. Vektor OA sama dengan vektor A sama dengan X, Y. Kalau dia ditulis OA, harus ditulis dengan huruf kapital. Tapi kalau vektor dengan satu huruf, harus ditulis dengan huruf kecil. Kita lanjut. Lalu yang kedua ada vektor satuan. Vektor satuan ini merupakan vektor yang panjangnya satu satuan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh dari vektor satuan. Kita lihat di ujung sebelah kiri atas, vektor U sama dengan vektor U per panjang vektor U. Jadi untuk mencari vektor satuan dari vektor U, yaitu vektor U per panjang vektor U. Contoh ya. Nah, jadi kita disuruh mencari vektor satuan dari vektor M, yaitu yang titik koordinatnya 3, min 4. Yang ditanya, vektor satuan M itu berapa? Nah, jawabannya bisa kita lihat di bawah. Vektor M sama dengan 3 min 4 per akar dari 3 kuadrat ditambah min 4 kuadrat. Sama dengan 3 min 4 per 3 kali 3, 9, min 4 kuadrat 16. Jadi, vektor M sama dengan 3 min 4 per akar 25. Vektor satuan M sama dengan 3 min 4 per 5. 5-nya kita bawa ke sebelah kanan, jadi tanda kali. Jadi 3 min 4 dikali 1 per 5. 3 kali 1 per 5, 3, 5. Per min 4 kali 1 per 5, min 4, 5. Bisa dilihat di sebelah kanan, saya sudah menuliskan. Perlu diingat bahwa rumus panjang vektor adalah rumus panjang vektor adalah akar dari x v kuadrat ditambah y v kuadrat. Oke, kita lanjut. Lalu yang ketiga ada vektor dalam bentuk kombinasi linear. Vektor U disebut sebagai kombinasi linear dari V1, V2, dan seterusnya hingga Vn jika terdapat skalar K1, K2, dan seterusnya hingga Kn, sedemikian sehingga vektor U sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2, tambah dan seterusnya hingga Kn Vn. Dengan syarat K1, K2, dan seterusnya hingga Kn termasuk dalam himpunan bilangan real. Oke, lalu di sini ada contoh dari kombinasi linear vektor. Nah, diketahui vektor U sama dengan min 4,6. Vektor 1 sama dengan 2,3. Yang ditanya, apakah vektor U merupakan kombinasi linear V1? Rumus yang kita gunakan adalah vektor U sama dengan K1 V1. Jadi kita bisa jawab seperti langkah-langkah berikut. Nah,
min 4, 6 sama dengan K1 dikali 2 min 3. Kita kalikan K1 dengan 2 dan min 3. Min 4 dan 6-nya tetap turun, jadi min 4, 6 sama dengan 2K1 min 3K1. Kalau sudah seperti ini, kita akan mencari berapa nilai dari K1. Jadi kita pasangkan ya, yang di atas dengan yang di atas, yang di bawah dengan yang di bawah. Seperti ini. Jadi untuk sebelah kiri, untuk di ruas kiri, yang di atas itu min 4. Kalau yang di ruas kanan, yang di atas itu 2K1. Berarti min 4 sama dengan 2K1. Kita duanya pindah ruas jadi min 2, jadi K1 sama dengan min 4 per min 2. Jadi akhirnya K1 sama dengan 2. Lalu lanjut yang di sebelah bawah. Di sebelah kiri bawah, di ruas kiri bawah ada angka 6, sedangkan di ruas kanan bawah ada angka min 3K1. Jadi 6 sama dengan min 3K1. Min 3-nya pindah ruas, jadi K1 sama dengan 6 per 3. Jadi K1-nya sama dengan 2. Jadi kedua hasilnya ini sudah sama ya, berarti kalau sudah sama, vektor U ini merupakan kombinasi linear dari V1. Nah, kalau semisalnya hasil K1-nya ini berbeda, misalnya 2 dengan min 2, itu vektor U bukan merupakan kombinasi linear dari V1. Sedangkan kalau sama, ini kan sudah sama-sama 2. Jadi, vektor U merupakan kombinasi linear dari vektor pertama. Itu. Kita lanjut. Lalu yang selanjutnya ada operasi aljabar pada vektor di ruang 2 atau ruang dimensi 2. Ada 4. Yang pertama, penjumlahan vektor, ada pengurangan vektor, perkalian skalar dengan vektor, dan kesamaan dua vektor. Lalu yang pertama ada penjumlahan vektor. Di sini kita akan bahas khususnya adalah cara aljabar. Cara aljabar ini disebut juga dengan cara analitik. Nah, jika vektor S sama dengan AB dan vektor T sama dengan CD, maka vektor S ditambah vektor T sama dengan A tambah C, B tambah D. Jadi konsepnya sama seperti tadi, atas dengan atas, bawah dengan bawah. Jadi pasangannya seperti itu. Jadi ini pasangannya atas dengan atas, A dengan C, dan bawah dengan bawah, B dengan D. Nah, contohnya diketahui vektor S sama dengan 5, min 4. Koordinat vektor T sama dengan min 2,7. Maka vektor S ditambah vektor T sama dengan, kita jumlahkan yang atas dengan atas, yang bawah dengan bawah. 5 dengan min 2, min 4 dengan 7. Kita tambahkan 5 tambah min 2. Jadi 5 kurang 2 sama dengan 3. Min 4 dikurang, maaf, min 4 ditambah 7 jadi 3. Maka vektor S ditambah vektor T sama dengan 3, 3. Lalu yang kedua ada pengurangan vektor. Cara yang digunakan masih sama seperti tadi, yaitu cara aljabar atau analitik. Jika vektor S sama dengan AB dan vektor T sama dengan CD, maka vektor S dikurang vektor T sama dengan A kurang C, B kurang D. Sama seperti tadi, kita bisa lihat yang atas dengan yang atas, yang bawah dengan yang bawah. Nah, contohnya, misalnya, diketahui vektor S sama dengan 6, 2. Vektor T diketahui 5, min 2. Maka vektor S dikurang vektor T sama dengan atas kurang atas, bawah kurang bawah. 6 kurang 5, 2 kurang min 2. 6 kurang 5 sama dengan 1, 2 dikurang min 2 sama dengan 2 tambah 2 sama dengan 4. Jadi pengurangan vektor dari vektor S dikurang vektor T yaitu 1, 4. Ada tambahan sedikit dari saya. Apabila diketahui ada vektor dengan huruf besar ya, misalnya vektor OP, maka caranya itu sama saja dengan P dikurang
O. Kalau misalnya ada vektor mn, itu sama saja artinya dengan vektor n dikurang vektor m, jadi dia dibalik. Kalau misalnya vektor r dengan vektor rq, berarti dia vektornya sama dengan vektor q dikurang vektor r, jadi selalu dibalik. Kita lanjut. Lalu yang selanjutnya ada perkalian skalar dengan vektor. Nah, untuk suatu bilangan skalar tertentu, jika vektor V sama dengan XV, YV, maka skalar V vektor sama dengan K dikali XV, YV, sama dengan K kali XV, K kali YV. Contohnya, nih diketahui vektor V sama dengan min 2,1. Skalarnya sama skalar atau K-nya sama dengan min 3. Ditanya skalar dari vektor V sama dengan berapa? Maka jawabannya adalah skalar dari vektor V sama dengan min 3 dot atau dikali dengan min 2, 1. Min 3 kali min 2, 6. Min 3 kali 1, min 3. Jadi hasilnya 6 min 3. Ada pula beberapa sifat dari perkalian skalar dengan vektor ini. Ada 6, bisa dilihat di layar sebelah kanan. Yang pertama, jika K sama dengan 1, panjang dan arah vektor tidak berubah. Yang kedua, jika K lebih dari 1, panjang vektor diperbesar sedangkan arahnya tetap. Yang ketiga, jika 0 lebih kecil daripada K lebih kecil daripada 1, panjang vektor diperkecil sedangkan arahnya tetap. Yang keempat, jika K sama dengan min 1, panjang vektor tetap sedangkan arahnya yang berkebalikan. Yang kelima ada, jika K lebih kecil dari min 1, maka panjang vektor diperbesar dan arahnya akan berkebalikan. Dan yang terakhir, jika min 1 lebih kecil daripada K dan K lebih kecil daripada 0, panjang vektor diperkecil dan arahnya akan berkebalikan. Gambar bisa dilihat di tengah-tengah, di bawah. Baik, kita lanjut. Lalu yang selanjutnya ada kesamaan vektor. Dua vektor dikatakan sama apabila panjang dan arahnya sama, meskipun letaknya berbeda. Jadi bisa kita lihat di sebelah kanan ada sebuah bidang koordinat, ada 3 gambar vektor di sana, ada vektor V, W, dan vektor U. Nah, bisa kita lihat di sini, yang ketiganya ini panjangnya sama-sama, panjangnya sama besar. Tetapi yang membedakan adalah arahnya. Kalau vektor V dengan vektor W itu sudah searah ke atas. Sedangkan vektor U itu arahnya berkebalikan dari vektor V dan vektor W. Maka di sini saya katakan vektor V sama dengan vektor W karena panjang dan arahnya sama. Sedangkan vektor V tidak sama dengan vektor U dan juga vektor W tidak sama dengan vektor U karena arahnya berbeda. Jadi dia berkebalikan meskipun panjangnya sama. Nah, kesamaan vektor V dan vektor W pada dimensi 2. Vektor U sama dengan X1, Y1 dan vektor V sama dengan X2, Y2 dikatakan sama jika dan hanya jika X1 sama dengan X2 dan Y1 sama dengan Y2. Yang selanjutnya ada panjang vektor. Nah, di sini panjang vektor ini dilambangkan dengan seperti tanda mutlak, tapi bukan dibaca tanda mutlak. Jadi itu ada garis, vektor AB, garis, begitu. Tapi bukan tanda mutlak ya. Nah, bisa dilihat ada gambar di sebelah kanan. Jika titik P di koordinat X, Y, dan titik O ada di koordinat 0,0 atau titik pangkal, maka rumus untuk panjang vektor dari vektor contoh tersebut yaitu panjang vektor OP sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, contoh ya. Jika diketahui titik Q mempunyai koordinat 8,6, maka panjang vektornya adalah berapa? Nah, jadi panjang vektornya adalah panjang vektor OQ sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya tadi. X-nya 8, Y-nya 6. Jadi tinggal masukin 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat
sama dengan 8 ke 8, 64, 6 kuadrat 36, 64 ditambah 36, jadi akar 100. Akar 100 sama dengan 10. Jadi panjang vektor yang diketahui tersebut ya adalah 10. Kita lanjut. Lalu di sini ada dua buah soal yang telah saya siapkan, bisa kalian kerjakan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih karena telah menonton video ini sampai selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ada kata yang kurang berkenan. Apabila ada kesalahan atau ada yang kurang, tolong dikoreksi karena kita belajar sama-sama di sini. Sekian, terima kasih. Om Santi 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 Om. Selamat pagi.